Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fitrah Rama Fardudu. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah Perang Mu'tah atau Perang Mu'tah. Peperangan ini tercatat di dalam sejarah sebagai sebuah peperangan besar, di mana tentara Islam yang berjumlah 3.000 orang melawan 200.000 tentara Romawi Nasrani. Sekalipun demikian dahsyatnya peperangan Mu'tah, sahabat yang mati syahid hanya 12 orang, dan mereka memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi dan memerangi manusia hingga mereka memikirkan kalimat tauhid. Maka kemuliaan bagi yang mengikuti agamanya dan kehinaan bagi yang menyelisihinya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memulai dakwah dari kerabatnya yang terdekat, dari kabilah Quraisy, lalu bangsa Arab secara umum, dan siapa saja yang dekat akan datang kepadanya dari berbagai penjuru. Maka demikian pula beliau memerangi musuh pertama yang terdekat, yaitu kafir Quraisy, para penyembah berhala, kemudian bangsa Arab di sekitar Mekah dan Madinah, yang lainnya lalu ahli kitab dari bangsa Yahudi di Madinah dan sekitarnya. Dan sekarang tiba saatnya untuk memerangi bangsa Romawi yang beragama Nasrani, dan nanti akan tiba gilirannya memerangi kaum Majusi, para penyembah api, dan seluruh umat Majusi, kafir hingga agama Allah tinggi dan jaya di permukaan bumi di atas semua agama, sekalipun orang-orang kafir benci dengan kemenangan Islam. Inilah Islam dan inilah jihad yang merahmati untuk manusia, yang tidak membiarkan mereka berlarut-larut dalam laknat Allah dengan tetap dalam kekafiran, na'udzubillah min dzalik. Tetapi Islam mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik dan kufur kepada cahaya Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah takjub dengan orang-orang yang masuk surga dalam keadaan diikat rantai besi. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya bahwa mereka tertawan oleh tentara Islam lalu diikat dengan rantai besi, kemudian digiring ke negeri Islam, dan akhirnya mereka masuk Islam sehingga berbahagia dengan surga. Dan termasuk hikmah ilahiyah tatkala orang-orang kafir dari berbagai bangsa tidak bersatu padu dalam satu waktu untuk menyerang kaum muslimin. Tatkala kafir Quraisy memerangi kaum muslimin, maka bangsa Arab selainnya diam menunggu hasil dari Quraisy. Ketika seluruh bangsa Arab dan Yahudi bersekutu memerangi kaum muslimin, maka umat Nasrani diam menunggu hasil peperangan tersebut. Demikian pula tatkala umat Islam berperang melawan Romawi, maka bangsa Persia Majusi dia menunggu hasil peperangan ini hingga semua bangsa dan semua agama ditundukkan oleh kaum muslimin. Firman Allah yang sekiranya artinya begini, dan Allah memelihara kaum muslimin dari peperangan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 25. Sebab terjadinya perang Mu'tah. Sebab terjadinya perang ini adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengirim surat melalui utusannya, Harits bin Umair radhiyallahu anhu, kepada Raja Busra. Tatkala utusan itu sampai di Mu'tah atau di timur Yordania, ia dihadang dan dibunuh, padahal menurut adat yang berlaku pada saat itu dan berlaku hingga sekarang, bahwa utusan tidak boleh dibunuh, dan kapan saja membunuh utusan maka berarti menyatakan pengumuman perang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam marah akibat tindakan jahat ini. Beliau mengirimkan pasukan perang pada Jumadil Awal tahun ke-8 Hijriah yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jika Zaid mati syahid, maka Ja'far yang menggantikannya. Jika Ja'far mati syahid, maka Abdullah bin Rawahah penggantinya. Ini pertama kali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat 3 panglima sekaligus karena beliau mengetahui kekuatan militer Romawi yang tak tertandingi pada waktu itu.
Masya Allah. Tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala berangkat. Pasukan ini berangkat hingga tiba di Ma'an wilayah Syam, dan sampai kepada mereka berita bahwa Raja Romawi bernama Heraklius telah tiba di Balka bersama 100.000 tentara, dan bergabung bersama mereka kabilah-kabilah Arab yang beragama Nasrani yang berjumlah 100.000 tentara, sehingga total musuh berjumlah 200.000 tentara. Setelah para sahabat bermusyawarah, sebagian mereka mengatakan, kita mengirim utusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau menambahkan kekuatan tentara atau memerintahkan kepada kita sesuatu. Lalu panglima mereka yang ketiga, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, menyemangati mereka. Saya mengatakan, wahai kaum, demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian takutkan sungguh inilah kalian cari, yakni mati syahid. Kita tidak memerangi manusia karena banyaknya bilangan dan kekuatan persenjataannya, tetapi kita memerangi mereka karena agama Islam ini yang Allah muliakan dengannya. Bangkitlah kalian memerangi musuh, karena sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan salah satu dari dua kebaikan, yaitu menang atau mati syahid. Maka sebagian dari mereka berkata, demi Allah, Ibnu Rawahah benar. Lalu mereka berangkat sampai mereka tiba di Balka tempat musuh berada. Ini menunjukkan betapa besar keberanian para sahabat dalam jihad memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melaknat Syiah yang mencela para sahabat. Pertempuran tentara Islam dan tentara kafir saling berhadapan. Perlu kita ketahui di sini, tentara di medan perang dibagi menjadi 5 pasukan, yaitu pasukan depan, yang kedua pasukan belakang, yang ketiga pasukan kanan, yang keempat pasukan kiri, dan yang tengah sebagai pasukan inti. Tentara musuh dengan jumlah yang sangat banyak mengharuskan seorang tentara dari sahabat melawan puluhan tentara musuh. Akan tetapi, tentara Allah yang memiliki kekuatan iman dan semangat jihad untuk meraih kemuliaan mati syahid tidak akan merasakannya sebagai beban berat bagi mereka. Sebab kekuatan mereka 1 dibanding 10, sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Anfal. Jika ada di antara kalian 20 orang yang bersabar, maka akan mengalahkan 200 orang. Tentara Allah sebagai wali dan kekasihnya yang berperang untuk meninggikan agamanya, maka pasti Allah bersama mereka. Adapun orang-orang kafir, sebanyak apapun bilangan dan kekuatan mereka, maka ibarat buih yang tidak berarti apa-apa. Peperangan berkecamuk dengan dahsyat. Pusat pemerintahan musuh tertuju kepada pembawa bendera kaum muslimin, dan keberanian para panglima Islam di dalam maju memerangi musuh hingga mati syahid. Panglima pertama Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu. Lalu bendera perang diambil oleh panglima kedua Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berperang habis-habisan hingga tangan kanannya terputus. Lalu bendera dibawa dengan tangan kirinya hingga terputus pula, dan merangkul bendera dengan dadanya hingga terbunuh sebagai balasannya. Allah menggantikan kedua tangannya dengan 2 sayap agar dia dapat terbang kemana saja setelah beliau mati syahid. Ditemukan pada tubuhnya terdapat 90 luka lebih antara tebasan pedang, tusukan panah atau tombak yang menunjukkan keberanian dalam menyerang musuh. Kemudian bendera perang dibawa oleh panglima ketiga Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, dan berperang hingga mati syahid menyusul kedua rekannya. Agar bendera perang tidak jatuh, maka mereka mengangkatnya dan bersepakat untuk menyerahkannya kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Maka beliau membawa bendera perang. Setelah peperangan yang luar biasa, keesokan harinya Khalid radhiyallahu anhu dengan kecerdasan siasat baru dengan mengubah posisi pasukannya dari semula, yaitu pasukan depan ke belakang dan sebaliknya, pasukan kanan ke kiri dan sebaliknya, sehingga tampak bagi musuh bahwa kaum muslimin mendapat bantuan tentara yang baru
dan menimbulkan rasa takut dalam hati mereka dan menjadi sebab kekalahan mereka. Setelah berperang lama, Khalid radhiyallahu anhu menilai bahwa kekuatan musuh jauh tidak sebanding dengan kekuatan kaum muslimin. Maka beliau menarik mundur pasukannya dengan selamat hingga ke Madinah. Sedang musuh tidak mengejar mereka karena khawatir kalau ini dilakukan oleh kaum muslimin sebagai siasat perang untuk mengajak Romawi menuju medan perang yang lebih terbuka di padang pasir yang akan merugikan Romawi. Dalam perang ini, Khalid radhiyallahu anhu berperang habis-habisan hingga 9 pedang patah di tangannya hingga menunjukkan betapa besarnya peperangan tersebut dan betapa besar perjuangan para sahabat demi Islam. Maka semoga Allah melaknat orang-orang Syiah yang tidak mengakui keutamaan para sahabat. Seandainya Syiah mencela seorang saja dari sahabat biasa, sungguh cukuplah sebagai kejelekan mereka. Lalu bagaimana jika yang mereka cela adalah kebanyakan sahabat, bahkan yang paling utama di antara mereka? Sungguh tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh siapapun kecuali para sahabat merupakan pendahulunya dan mendapat pahalanya. Sekalipun demikian dahsyatnya peperangan Mu'tah, sahabat yang mati syahid hanya 12 orang dan mereka memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun pasukan musuh tidak dapat dipastikan bilangan mereka yang terbunuh, tetapi diperkirakan sangat banyak. Hal ini dapat diketahui dari hebatnya peperangan yang terjadi. Tampak mukjizat kenabian tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat di Madinah tentang kematian 3 panglimanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar dalam keadaan sedih, meneteskan air mata seraya berkata, "Bendera perang dibawa oleh Zaid, lalu berperang hingga mati syahid. Lalu bendera diambil oleh Ja'far dan berperang hingga mati syahid. Lalu bendera di perang dibawa oleh Saifullah atau pedangnya Allah, yakni Khalid bin Walid, sehingga Allah memenangkan kaum muslimin." Setelah itu beliau mendatangi keluarga Ja'far dan menghibur mereka serta menguatkan dan membuatkan makanan untuk mereka. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dan bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.